Pak Bupati termasuk juga Kepala Dinas Tenaga Kerja sangat baik ya, dengan adanya jumlah kasus yang sangat minim itu menjadi kita apresiasi. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Pemkab Kendal yang dinilai baik dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran dari Kabupaten Kendal. Hal ini disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo selaku Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik di Kabupaten Kendal Rabu kemarin. Meskipun Kabupaten Kendal merupakan daerah terbanyak kedua di Jawa Tengah jumlah buruh migran, namun sangat minim kasus pekerja migran dari Kabupaten Kendal. Rombongan DPR RI diterima Bupati Kendal di ruang Ngesi Widip, didampingi sejumlah OPD terkait. Kunjungan spesifik ini membahas tentang pengawasan peran pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Masih terus mencuatnya kasus buruh migran hingga saat ini, Rahmat mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan informasi pekerjaan di media sosial karena banyak yang menyesatkan. Untuk informasi pekerjaan di luar negeri sebaiknya langsung melalui Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu sumber yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Ketika di luar itu harap-harap kita harus hati-hati, apalagi di media sosial. Di situ ada tempat, di situ ada ruang, di situ ada iming-iming yang tidak tahu dari mana itu pertanggungjawabannya, sehingga jangan sampai tergiur sehingga dampaknya akan menjadikan korban. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Perinaker Kendal, Cicik Sulastri mengatakan di tahun 2023 ada 8 kasus tenaga kerja migran dari Kabupaten Kendal. Kasus yang dialami diantaranya ada yang sakit, mengundurkan diri, dan meninggal dunia. Pihak dinas pun sudah menindaklanjuti kasus-kasus yang masuk di layanan pengaduan. Berdasarkan data di Disperinaker Kendal, saat ini tidak ada tenaga kerja migran yang ilegal. Hal ini karena selalu ada pengawasan sebelum berangkat dengan memastikan seluruh persyaratan sudah terverifikasi. Perlindungannya kita memastikan semua syarat itu terverifikasi. Di antaranya harus mengikuti program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan kita pada pagi hari ini bisa memberikan solusi-solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan khususnya yang ada di Komisi 9 terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia, dan mudah-mudahan kita juga di Kabupaten Kendal bisa terus memperhatikan para pekerja migran Indonesia, karena Kabupaten Kendal ini nomor 2 terbesar di Jawa Tengah penyumbang pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan seluruh pekerja migran khususnya asal Kabupaten Kendal semuanya diberikan keselamatan dalam bekerja dan juga kelancaran. Bapak Ibu sekalian, izin saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal terkait dengan Kabupaten Kendal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu jajaran saya yang hadir pada hari ini yang pakai kerudung pink ke kawasan industri yang sudah mulai berkembang, sehingga saya jadikan satu antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar ini bisa saling mendukung dengan majunya industri, lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kendal juga terbuka. Dan juga harapannya pekerja migran yang ingin kembali, yang selama ini mungkin sulit mendapatkan pekerjaan di Kendal, bisa kita fasilitasi juga. Sebelah kanannya ada Pak Harjo, staf ahli Bupati, dan juga Pak Sugeng, staf ahli Bupati juga. Sebelahnya ada Pak Latif. Saya manggilnya Gus Latif. Gus Latif ini kepala Bapaknya. Yang hadir adalah Pak Muharram Mahasati, terima kasih. Kemudian yang saya hormati Dewan Pengawas Tenaga Kerja, hadir kan? Ya, tetapi kita dapat kehormatan Direktur Pelayanan Pekerjaan, makasih terus kita atas kehadiran. Hadirin yang berbahagia, Bapak sekalian, bahwa isu kaitannya dengan pada Bapak Presiden, tidak pidana perdagangan orang menjadi salah satu isu. Nah, korbannya tentu yang paling banyak di Asia itu kita. Nah, ini kita terima beberapa persen. Ya, semangat KPP Asia itu kemarin membuat satu kesepakatan bagaimana untuk melawan perdagangan orang dan korbannya sekali lagi orang yang tidak kita. Nah, kaitan dengan itu teman-teman sekalian beberapa bahwa maksud dari kenapa kami memilih kunjungan spesifik yang ada di Kabupaten Kendal ini tadi sampaikan oleh Pak Bupati, luar biasa, saya kira cukup kaget ketika ternyata Kendal menduduki nomor 2 di Jawa Tengah. Ya, saya kira ini sangat tinggi ya, sedangkan di Jawa Tengah khususnya di Kendal ini kan termasuk yang daerah
tujuan investasi saja masih banyak yang tidak terjadi. Ini sangat tinggi ya. Sedangkan di Jawa Tengah khususnya di Kendal ini termasuk yang daerah tujuan investasi saja masih banyak yang tidak terjadi. Untuk memerangi dan memberikan perlindungan, pertama adalah kita harus perangi tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua harus kita berikan perlindungan, negara harus hadir dari proses sosialisasi sampai penempatan sampai pulang itu harus perlindungan. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika sudah pulang juga tidak, harapan kita agar tidak ingin kerja di luar negeri lagi, tapi berwirausaha menjadi salah satu kata kunci untuk kita tidak atau mengorangkan dan melindungi perlindungan. Ketika sudah membawa aset, uang yang dibawa ke Indonesia, saya kira tidak perlu lagi lah bawa ke luar negeri. Gitu. Kalau jumlah informasi dari Dinas Tenaga Kerja maupun BP2MI maupun BP3MI, dan yang berikutnya saya kira juga Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu sumber yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Ketika di luar itu harap-harap kita harus hati-hati, apalagi di media sosial. Di situ ada tempat, di situ ada ruang, di situ ada iming-iming yang tidak tahu dari mana itu pertanggungjawabannya, sehingga jangan sampai tergiur sehingga dampaknya akan menjadikan korban di kemudian hari. Pak, kalau di Kabupaten Kendal sendiri, Pak Bupati termasuk juga Kepala Dinas Tenaga Kerja sangat baik ya, dengan adanya jumlah kasus yang sangat minim, itu menjadi kita apresiasi. Termasuk dinas juga sangat diberikan satu kekuatan yang sangat mumpuni dalam rangka untuk mengemban tugasnya. Saya kira sudah sangat baik. Gitu saya kira. Ya, cukup ya. Kasus yang ada di Kendal untuk saat ini di tahun 2023 ini ada 8 kurang lebih. Jadi faktor penyebabnya ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang sakit stroke juga ini ya. Kemudian juga ada yang karena memang yang bersangkutan PM-nya ini ternyata tidak kekerasan. Kemudian ada juga yang mengundurkan diri, ini yang masuk ke layanan pengaduan kami. Kemudian ini juga sudah kita tindak lanjuti, kita fasilitasi yang memang kemudian kita fasilitasi kepulangannya, kita koordinasi dengan BP3MI Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga kita kadang ada koordinasi dengan Basnas, ini untuk memfasilitasi kepulangannya. Ataupun kalau Basnas ini biasanya ada bantuan sosial untuk mereka, para PMI ini, jadi kita fasilitasi seperti itu. untuk data sendiri itu ada nggak imigran yang ilegal dari laporan? Kalau kami tidak memiliki data imigran ilegal, jadi kami memfasilitasi yang PMI prosedural, yang legal. Ada kasus nggak untuk ini? Tidak ada, saat yang ini tidak ada. Kemarin sempat mencuat ada satu, ternyata warga Kendal hanya menjadi kasus, ternyata ini adalah di wilayah Temanggung bukan Kendal, hanya menjadi saksi saja. Pengawasannya kita pengawasan perlindungan PMI itu kan proses dari awal ya, dari sebelum pemberangkatan. Jadi perlindungannya kita memastikan semua syarat itu terverifikasi. Salah satunya mengikuti program BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan. Jadi kalau dari awal ini sudah kita kawal, kemudian resmi berangkat, pulang. Nah, kalau resmi ini nanti tanggung jawab menjadi tanggung jawabnya P3MI. Manakala ada yang sakit, pulang ataupun tidak kerasan, ini ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu. Untuk saat ini di tahun 2022 data yang di kami ada 3.822. Kemudian di tahun 2023 sampai bulan April ini ada 2.300. Banyak sekali ya.